Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pola bilangan. Namun sebelumnya, saya ingin kalian menyiapkan alat tulis dan juga buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang ada di pembelajaran kali ini, serta untuk mengerjakan soal yang diberikan. Karena nanti jawabannya harus kalian tuliskan atau inputkan ke form yang ada di Google Classroom. Oke, langsung saja. Pada pelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam pola bilangan, menentukan suku selanjutnya pada suatu pola bilangan, dan membuat generalisasi pada suatu pola bilangan. Oke, untuk memulainya, marilah kita cermati gambar-gambar yang ada di tayangan berikut. Ada bunga, ada motif batik, ada papan catur, dan kue lapis. Silahkan kalian pikirkan apa persamaan dari semua gambar ini. Sudah? Ini ya, saya ingin menjelaskan bahwa bunga ini memiliki pola yang sangat teratur sehingga membentuk mahkota bunga yang indah. Pada batik ini juga bentuknya cuma zigzag ya, simple zigzag, akan tetapi zigzagnya pun warnanya dibedakan, ada yang hitam, ada yang putih, hitam lagi, putih lagi, dan ditambahi dengan hiasan-hiasan sehingga membentuk pola yang menarik. Untuk yang batik lain juga ada yang warnanya dibuat beragam, ada yang bentuknya bunga-bunga, dan sebagainya. Papan catur pun begitu ya, ada warna hitam, putih, dan seterusnya, akan seperti itu. Dan kue ini pun dibuat menarik dengan beragam warna yang teratur supaya menarik para pembelinya. Oke, jadi kesamaan dari semua gambar ini adalah memiliki pola. Oke, marilah kita bermain pola. Silahkan kalian catat di buku kalian, ada segitiga, lingkaran, persegi, segitiga, lingkaran, persegi, lalu kalian tentukan apa selanjutnya. Setelah persegi, pasti akan ada bentuk segitiga, ya, betul ya. Lalu selanjutnya ada kubus 1, kubus 3 bentuknya disusun berbentuk L ya. Kubus 5, kubus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu selanjutnya ada berapa banyak kubus yang disusun seperti huruf L. Oke, ketemu ya, ada 9. Oke. Persegi ada 1, 3, yang 2 dibuat warnanya berbeda ya, merah dan ada yang biru. Lalu ada merah, biru, ditambah 2 lagi persegi berwarna kuning. Selanjutnya akan ada pola seperti apa? Silahkan kalian pikirkan ya. Oh, ini jawabannya ada tambahan lagi 2 persegi yang warnanya lain. Ini kalau saya kasih hijau, kalian boleh dengan warna yang lain, pink, ungu, dan sebagainya. Oke, lalu ada susunan korek api. Ini ada 3 korek api disusun berbentuk segitiga. Lalu ada ditambah lagi, segitiganya ada 2 ya, berarti ada tambahan 2 korek api. Jadi 5 korek api. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 korek api dibentuk segitiga ya, yang mana alasnya ada di bawah, di atas, di bawah. Berarti nanti selanjutnya alasnya ada di atas. Silahkan kalian tebak gambarnya akan seperti apa. Sudah ketemu ya? Nah, ini ada lagi tambahan 2 korek api yang membentuk persegi dengan alas yang alasnya di atas ini ya.
menghadap ke atas maksudnya ya. Ini menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas. Oke, Ibu memiliki banyak bola, silahkan kalian pikirkan pola apa yang bisa kalian buat dari bola-bola yang berwarna merah, ada yang pink, ada yang kuning berikut ini. Sebagai contoh, yang pertama ini ada satu bola, ini susunan 2, 3, 4. Silakan kalian tentukan selanjutnya ada berapa banyak bola. 1, 2, 3, 4 selalu bertambah 1. 1, 2, 3, 4. Dari satu bilangan ke bilangan yang lain bertambah 1. Silakan kalian isi ini 1. Dan membentuk bilangan apa yang dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan asli ya. Kalau yang cacah itu yang dimulai dari angka 0. Sehingga disebut pola bilangan asli. Berarti setelah 4 ini akan ada berapa? Berdasarkan pola bilangan asli yang baru saja kita bahas, tentukan pola ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya 6. Silahkan kalian jawab pola ke-9 dan ke-18 nanti dituliskan di form yang ada di Google Classroom. Oke, terus ada lagi 1, lingkaran 3, lingkaran 5. Selanjutnya ada berapa lingkaran? Ini lihat 1, 3, 5. 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2. Dari satu bilangan ke bilangan lain bertambah 2. Ini jawabannya 2. Dan membentuk bilangan apa? 1, 3, 5. Bilangan ganjil sehingga disebut pola bilangan ganjil. Selanjutnya kalian tentukan setelah 5 akan ada angka berapa. Oke. Setelah mempelajari pola bilangan ganjil, tentukan pola ke-6. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti pola ke-6-nya adalah angka 11 ini. Silakan kalian melanjutkan pola ke-8 dan ke-13. Oke, selanjutnya ada dua lingkaran, maksud saya ada 4 lingkaran, ada 6 lingkaran. Berapa banyak lingkaran pola selanjutnya? Silahkan kalian gambarkan di buku kalian. 2, 4, 6. 2 ke 4 bertambah berapa? 2 ya. 4 ke 6 bertambah 2. Jadi dari satu bilangan ke bilangan lain bertambah 2. Dan membentuk bilangan 2, 4, 6 adalah bilangan genap ya. Sehingga disebut pola bilangan genap. Kalian lanjutkan setelah 6 ini akan ada angka berapa ditambah 2 terus ya. Oke. Berdasarkan pola bilangan genap tentukan suku atau pola ke-10 dan ke-15. Kalian tuliskan, boleh digambar atau boleh langsung nanti disalin di Google Classroom. Oke, ada lingkaran 1, 4, 3, 3 ya, 9, dan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16. Berapa pola selanjutnya? Ada berapa banyak lingkaran setelah 16? Kita cermati. Kalau disusun itu bentuknya seperti ini. Seperti persegi ya. Coba kalian amati susunan lingkaran di samping, bentuknya seperti persegi dan ini angkanya 1, 4, 9, 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Berarti ini sama dengan bilangan kuadrat, pola bilangan persegi. Selanjutnya berarti nanti 5 kali 5, 6 kali 6, dan seterusnya. Berdasarkan pola bilangan persegi, berapa banyak pola ke-6 dan ke-17? Silahkan kalian lanjutkan, boleh digambar, boleh langsung. Oke, 2. Ada 1, 2, 3, 2, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 12, dan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20. 2, 6, 12, 20. Ini selisihnya 4, ini selisihnya 6. Jadi kalau kita mencari menggunakan selisih itu tidak bisa, selisihnya berbeda ya.
Berapa banyak lingkaran pada pola selanjutnya? Coba kalian gambarkan di buku kalian masing-masing. Nih, kita amati bentuknya seperti apa. Oke. Nah, karena susunan objek menyerupai ini apa? Persegi panjang. Ini ada panjangnya, lebar, panjang, lebar ya. Maka disebut pola bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20. Lihat, 2 ini panjangnya 2, lebarnya 1. Yang ini panjangnya 3, lebarnya 2. Panjangnya 1, 2, 3, 4, lebarnya 3. Berarti kalau panjang ini selalu lebih dari 1 dari lebarnya ya. Ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, berarti ke atasnya pasti 5 kurangi 1, 1, 2, 3, 4. Kalau pola selanjutnya berarti ininya 6, yang ke atasnya 5, terus 7 ke atasnya 6. Ini tinggal dikalikan, 3 kali 2, 4 kali 3, 12, 5 kali 4, 20. Oke, tentukan pola ke-11 dan pola ke-14-nya. Lalu ini ada lagi yang di lingkarannya. Yang pertama itu 1, 3, 6, disusun ya bentuknya seperti segitiga. 10, ini. Berapa pola selanjutnya? Coba kalian amati, ini bentuknya memang seperti segitiga ya. Sehingga disebut pola bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10. 1 ke 3 nambahnya 2. Ini bertambah 3. 6 ke 10 bertambah 4. Berarti selanjutnya nambah 5. 10 tambah 5 ada 15. Selanjutnya bertambah 6 dan seterusnya. Oke. Banyaknya pola kelima, 1 ke 3 nambah 2, terus ini bertambah 3 jadi 6, bertambah 4 jadi 10, bertambah 5 jadi 15, jadi pola kelimanya ada 15. Silahkan kalian tentukan pola ke-12 dan pola ke-15-nya. Oke, setelah mempelajari materi ini, kita simpulkan dulu pola bilangan itu apa. Pola bilangan pada matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola atau mempunyai suatu keteraturan tertentu. Bertambahnya berbeda-beda, bertambahnya berbeda pun tapi berbentuk pola. Ada yang nambahnya 2, bertambah 3, ada yang bentuknya persegi panjang, persegi, dan sebagainya. Oke, ini pelajaran hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Form, Google Classroom ya, dan dikumpulkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next, tujuan dari pembelajaran pertemuan ini masih sama dengan yang kemarin. Yang pertama, mengidentifikasi macam-macam pola bilangan, lalu menentukan suku selanjutnya pada suatu pola bilangan, dan membuat generalisasi pada suatu pola bilangan. Saya akan membahas beberapa soal yang telah saya berikan di pertemuan kemarin sebagai tugas. Silakan kalian cek juga apakah jawaban kalian sudah betul ya. Suku ke-9 dari pola bilangan asli. Pola bilangan asli 1, 2, 3, selalu bertambah 1 ya. 3 tambah 1, 4, 5, 6, tambah 1, 7, tambah 1, 8, tambah 1, 9. Jadi hasilnya adalah 9. Kalau saya menanyakan pola bilangan ke-1000, kalau kalian menggunakan cara seperti ini pasti akan makan tempat dan juga waktu ya. Kalian akan sangat lama mengerjakannya. Oleh karena itu kita perlu rumusnya. Selanjutnya kita akan mencari rumusnya. Nah ini, kalau pola yang pertama itu kita sebut dengan suku pertama. Pola yang kedua kita sebut dengan suku kedua, ketiga, dan suku ke-4. Kita ambil tabel seperti ini ya. Untuk suku pertama bilangannya 1, suku kedua 2, 3, 3, 4, 4. Berarti kalau ini kita ganti suku n, hasilnya juga akan n. Di mana n itu adalah bilangan asli.
Sehingga langsung saja ditanyakan suku ke-25, hasilnya 25. Suku ke-254, 254, 1000, 1000 ya. Dimana N itu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Suku ke-8 dari pola bilangan ganjil. Kita tahu ya kalau ganjil itu 1, 3. Selanjutnya nambahnya 2 ya. Ini 1 ke 3 bertambah 2, tambah 2 lagi. Hasilnya 5, tambah 2 lagi. Hasilnya 7, tambah lagi 9, tambah 2, 11, tambah 2, 13, tambah 2, 15. Jadi pola ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya adalah 15. Kalau saya meminta kalian mencari suku ke-50, kalau kalian gunakan cara ini pasti akan lama ya. Kalian harus membuat ini bilangan-bilangan terus, tambah 2, terus tambah 2, terus akan sangat lama. Sehingga kita cari rumusnya. 35 ya. Suku pertamanya adalah 1, suku keduanya 3, dan suku ketiganya adalah 5. Kalau kita buat tabel, suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat 7. Kalau ini N, berarti ini 2N min 1. Kita buktikan ya. N-nya 1, 1, 2N, 2 kali 1 kurangi 1, 1. 2 kali 2 kurangi 1, 3, dan seterusnya. Suku ke-8. Tadi hasilnya 15. Coba kita gunakan rumus ini. 2 kali 8, kurung itu artinya kali ya. 2 kali 8, 16, kurangi 1, 15. Suku ke-13. 2 dikali, N itu dikalikan ya. 2 dikali 13, dikurung 13, dikurangi 1. 2 kali 13, 26, kurangi 1 sama dengan 25. N-nya adalah bilangan asli. Oke. Suku ke-15 dari pola bilangan genap. 2, 4, 6, ini nambahnya 2. 2 ke 4 tambah 2 ya. Ini tambah 2 dan seterusnya. 26 tambah 2, 28 tambah 2, 30 ya. Jadi ke-15-nya dari pola bilangan genap itu 30. Kita cari rumusnya. Suku pertamanya adalah 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6. Sehingga diperoleh kalau 1 itu hasilnya 2. Kalau 2 hasilnya 4, dikalikan berapa? Kalau 3 hasilnya 6, 4 kali 4 hasilnya 8. 4 kali berapa? 8 kali 2. 3 kali 2, 6. Kalau sini N, berarti sini 2 kali N, atau kita sebut dengan 2N. Contohnya, suku ke-15. Tadi kita mencari suku ke-15, hasilnya 30. Apakah dengan rumus ini juga akan kita peroleh 30? Buktikan ya. N-nya 15, berarti 2N. 2 kali 15. 2 kali 15 berapa? 30 ya. N-nya 30. Jadi 2 kali 30. Kurung itu kali ya. 2 kali 30 hasilnya 60. Dengan N selalu bilangan asli. Sekarang, suku ke-6 dari pola bilangan persegi. Suku pertamanya itu adalah 1. Suku keduanya 4, 2 kali 2, 4. Suku ketiganya 9, 3 kali 3 sama dengan 9. Suku keempatnya 16, berarti suku kelimanya 5 kali 5 sama dengan 25. Suku keenamnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Kita peroleh hasilnya. Suku ke-6 adalah 36. Kita akan mencari rumusnya ya. Suku pertamanya 1, suku keduanya 4, 3-nya kali 4-nya adalah 16. Kita lihat di tabel. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 9, 4 kali 4, 16. Berarti kalau di sini N, kita peroleh N kuadrat ya. N kali N. Contoh, suku ke-6. Tadi kita peroleh hasilnya 36. Apakah sama? N kuadrat, 6 kuadrat. Kuadrat itu artinya ini ya, 6 kali 6 sama dengan 36. Yang kedua, suku ke-17 berarti N-nya 17.
17 kuadrat. 17 kali 17 sama dengan 289. Dan selalu N-nya adalah bilangan asli. Nah, ini pola persegi panjang. Saya sengaja tidak membahas soalnya dengan angka ya. Kita pakai gambar dulu, karena akan lebih mudah dengan gambar. Kita lihat. Persegi panjang yang pertama, panjangnya 2, lebarnya 1. 2 kali 1 adalah 2. Kita seperti mencari luas persegi panjang itu ya. Kalau panjangnya 3, lebarnya pasti 2. 3 kali 2, 6. Panjangnya 4, lebarnya 3. 12. Panjangnya 5, lebarnya 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Ya, suku kedua, suku keempat. Nah, ini panjangnya itu mesti selalu 1 lebihnya dari lebar. Contohnya ini. Lebarnya 1, panjangnya 2. 1 tambah 1 ya. Bilangannya kita kalikan 1 kali 2, 2. Lebarnya 2, pasti panjangnya 3. Nah, 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Kalau di sini N, pasti yang ini N tambah 1. N dikali, kurung itu kali, N tambah 1. Nanti kalau mengerjakan, yang dalam kurung dulu diselesaikan. N tambah 1-nya dulu, baru dikalikan N. Mari kita buktikan. Suku ke-11. N-nya 11 dikali, kurung itu kali, 11 tambah 1. Selesaikan dulu. 11 tambah 1 sama dengan 12. 12, 11 kali 12 sama dengan 132. Suku ke-14. N itu 14 ya. N-nya 14. N tambah 1. 14 tambah 1. 14 dikali, ini dihitung dulu. 14 tambah 1 sama dengan 15. 15 dikali 14 sama dengan 210 dengan N bilangan asli. Ya, sekarang kita lanjut ke pola bilangan segitiga. Suku ke-12 dari pola bilangan segitiga. Kemarin kita dapat ini ya, 1, 3, terus 6. 1 ke 3 itu bertambah 2. 3 ke 6 bertambah 3. Selanjutnya tambah 4 jadi 10. Tambah 5 jadi 15. Yang bawah itu selalu bertambah ya. Kalau habis 5 berarti nanti tambahnya 6. Tambah 6 sama dengan 21. Tambah 7 sama dengan 28. Dan seterusnya. Sampai yang ke-12 kita peroleh 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai bertambah 12 ya, hasilnya 78. Sebagian kemarin sudah betul mengerjakannya. Oke, kita cari rumusnya. 1, 3, 6, 10. Suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiga 6, suku keempatnya adalah 10. Nah, kita bikin tabel seperti ini. 2, 3, 3, 6, 4, 10. Kalau ini N, berarti ini setengah N dikali N tambah 1. Contohnya suku ke-12, N-nya sama dengan 12. Setengah kali 12, 12 ditambah 1. Kerjakan dulu yang dalam kurung. 12 tambah 1 sama dengan 13. Setengah kali 12 kali 13. Setelah itu dikalikan biasa itu ya, kalau dulu waktu SD itu dicoret-coret. 2 sama 12 kan bisa dibagi ya. 12 bagi 2 itu kan 6. Tulis 6 kali 13 sama dengan 78. Hasilnya sudah sama dengan yang tadi kita kerjakan ya. Dan selalu ingat bahwa N-nya adalah bilangan asli. Oke, selamat mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom di samping materi ini. Saya tunggu jawaban dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya masih sama karena kita masih dalam satu bab yang sama. Oleh karena itu langsung saja saya ingin mengenalkan kalian dengan barisan bilangan. Apakah itu barisan? Silakan kalian amati. Ada beberapa bilangan 2, 4, 6, 8. Selalu bertambah 2. Tambah 2 terus, tambah 2 terus. Jadi 24 akhirnya. Dan seterusnya.
Berarti ini adalah suatu barisan bilangan yang suku-sukunya itu bertambah 4. Penambahannya 2 bukan 4. Lalu selanjutnya 1, 3, nambah 3, 6, dan seterusnya. Oke, bertambahnya selalu naik dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai ketemu 78. Ini juga barisan bilangan. Lalu yang selanjutnya 10 ke 8 kurangi 2 ya, 8 ke 6 kurangi 2, 6 ke 4 kurangi 2. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya ditambah negatif 2 ya. 4 kurangi 2 dan seterusnya ya. Negatif 2 kurangi 2, negatif 4 dan seterusnya. Lalu ini ada juga yang aturannya gini. Ditambah 2 dikurangi 3. 2 kurangi 3 min 1. Tambah 2 lagi min 1 tambah 2, 2. Kurangi 3 lagi. Dan seterusnya. Aturannya begitu terus, ditambah dikurang. Ada juga yang lain, 1 ke 3 dikalikan 3, kalikan 3 lagi 9, kalikan 3 lagi 27, dan seterusnya dikalikan 3. Jadi apa itu barisan bilangan? Yaitu sejumlah bilangan yang disusun berdasarkan suatu aturan tertentu. Setiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan disebut suku dari barisan tersebut. Nah, ini nyusunnya dengan aturan, misalnya kalikan 3 semuanya, ditambah 2, ditambah negatif 2, ditambah 3, dan seterusnya. Dan ini kita sebut suku pertama, suku kedua, suku ketiga, seperti yang telah kita pelajari kemarin. Sekarang saya telah memberikan contoh, ini semuanya barisan aritmatika. Kalian amati kenapa kok ini disebut barisan aritmatika, apa yang membedakannya dengan barisan yang lain. Sudah jelas ya? Ini penambahannya selalu 2, penambahannya selalu 3, penambahannya selalu negatif 2 atau dikurangi 2. Jadi kalau barisan aritmatika itu selisihnya harus sama, selisih atau bedanya sama, atau dengan kata lain bilangan yang dijumlah atau dikurangkan selalu sama. Oke, saya mau ngetes apakah ini aritmatika. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2. Berarti semuanya ditambah 2, sehingga ini barisan aritmatika. Selanjutnya 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 7 tambah 2. Penambahannya ini sama tidak? Beda ya, berarti ini bukan barisan aritmatika. Selanjutnya, 99 ke 96, berarti ditambah atau dikurang? Tambah negatif 3 ya. 96 ke 93, kurangi 3. 93 ke 90, kurangi 3. Pengurangannya sama, yaitu 3. Berarti aritmatika. Lalu yang ini, 2 ke 4, kalikan 2. 4 ke 8, kalikan 2. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Apakah aritmatika? Bukan ya, karena perkalian, bukan penjumlahan atau pengurangan. Oke, cukup jelas ya. Lanjut, tentukan 3 suku selanjutnya dari barisan berikut. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, tambah 2 lagi 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 2, 15. Betul ya? 99 ke 96 ditambah negatif 3 atau dikurangi 3. 96 ke 93 kurangi 3. 93 ke 90 kurangi 3. 90 kurangi 3. 87. 87 kurangi 3. 84. 84 kurangi 3. 81. Betul ya? Tentukan suku ke-10. Berarti kita cari yang ke-10-nya. Ini baru suku pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Suku ke-5. Harus ada 5 berikutnya. Selisihnya berapa? 1 ke 3, 2 ya, 3 ke 5, 2. 9 tambah 2, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 2, 15, 17, tambah 2 lagi 19. Jadi suku ke-10-nya itu jawabannya yang 19. Oke, lanjut. Ini soal, silahkan kalian jadikan latihan, dicatat di buku. Beberapa ada yang saya tanyakan di form Google Classroom ya. Oke, selanjutnya. Kalau ada 3, 6, 9, 12, 15, disuruh mencari suku ke-46. Tentu saja kalau kalian itu
bikin kayak gini akan sangat panjang ya, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sampai suku ke-46. Itu nanti kalau ulangan pasti akan sangat lama mengerjakannya. Sehingga kita gunakan rumus. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN itu suku ke N, berarti suku ke-46. N-nya adalah 46. Ini keterangannya. UN suku ke N, A itu suku pertamanya, ini pertamanya. B itu beda atau selisihnya, 6 kurangi 3, 3, 9 kurangi 3, 3, seperti itu ya. Langsung aja kita ke contoh soal biar tidak bingung. 3, 6, 9, 12, 15. Apakah barisan di atas termasuk aritmatika? Selisihnya ini 3, ini 3, 3, 3, berarti ya aritmatika. Berapakah suku pertamanya? Suku pertamanya angka berapa? Yang paling depan angka 3. Nah, 3. Berapa bedanya? Beda itu suku kedua kurangi pertama. 6 kurangi 3, 3. 9 kurangi 6, 3. 12 kurangi 9, 3. Oh, berarti bedanya 3. Tentukan suku ke-46. Setelah ketemu A dan B-nya, kita cari. Suku ke-46 berarti N-nya 46. Nih, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya 3. Nih, suku pertamanya. N-nya itu 46. 46 kurangi 1, bedanya 3. Ini ya. Yang dalam kurung kerjakan dulu. 46 kurangi 1, 45. Terus, utamakan perkalian. 45 kali 3, 135, baru tambah 3, 138. Nah, ini jawabannya. Sekarang yang menurun. 6 ke 4 dan seterusnya. Apakah barisan di atas termasuk aritmatika? 6 ke 4 kurangi 2, 4 ke 2 kurangi 2, 2 ke 0 kurangi 2, 0 ke min 2 kurangi 2. Oh betul, ini aritmatika dengan penjumlahan negatif 2 atau dikurangi 2. Iya. Berapa suku pertamanya? Lihat paling depan, angka 6. Berapa bedanya? Beda itu selalu 4, yang kedua kurangi pertama. 4 kurangi 6, negatif 2. 2 kurangi 4 negatif 2. Oh, bedanya negatif 2. Jangan kebalik ya, bukan 6 kurangi 4. Tapi suku yang berikutnya kurangi sebelumnya, berikutnya kurangi sebelumnya. Seperti itu. Tentukan suku ke-12, berarti N-nya 12. Masukkan rumus. A plus N min 1 kali B. A-nya 6, suku pertamanya 6. N-nya 12 yang ditanyakan, kurangi 1, bedanya min 2. Jangan 2 ya, ini min 2. Dikurungi kalau min 2. Ini kerjakan dulu, 12 kurangi 1, 11. Perkalian, 11 kali min 2, min 22, tambah 6. Jangan lupa ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dan positif. Min 22 tambah 6, berarti min 16. Ini jawabannya. Kalau kalian bingung dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan positif negatif, silahkan cari sumber lain ya. Silahkan kalian pelajari dulu atau dibuka kembali buku catatannya kelas 7. Oke. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan ini ya. Nanti akan saya tanyakan juga di form Google Classroom. Ini juga silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa ini bukan 15 kurangi 10 ya bedanya, tapi 10 kurangi 15. Jadi negatif nanti. Oke, nah sekarang soal yang cerita. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris yang paling depan itu terdapat 12 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak. Berarti setelah 12 nambah 2, 14, tambah 2 lagi 16 dan seterusnya. Banyak kursi pada baris terakhir atau baris ke-15 yang ditanyakan. Oke, kita cari dulu bentuk barisannya seperti apa. Berarti 12 ditambah 2, 14 tambah 2, 16. Kan kursi pertamanya 12 ya. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak ya. 2 kursi lebih banyak berarti setelah 12 tambah 2, 14 tambah 2, 16 dan seterusnya. Apakah ini aritmatika? Namanya sama enggak? Sama, berarti iya aritmatika. Berapa suku pertamanya? Pertamanya, baris pertama ada berapa kursi? 12. Berapa bedanya? 2 kursi lebih banyak, berarti bedanya 2. Atau kalau ragu-ragu 14 kurangi 12, 2. 16 kurangi 14, 2. Ya. Baris ke-15, N-nya 15. Masukkan ke rumus.
A 12, N-nya 15, kurangi 1, bedanya 2. Ini ya. Kerjakan dulu, 15 kurangi 1, 14, kali 2, 28, tambah 12, 40 ya. Jangan lupa dalam kurung dulu, terus dikalikan, baru ditambahkan depannya. Jadi ada 40 kursi di baris ke-15. Oke, mengerti ya? Silahkan kalian coba yang ini. Soalnya sama, cuman angkanya yang saya ganti. Oke, silahkan. Selamat mencoba. Tugas sudah ada di form Google Classroom. Silahkan mengerjakan ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.